Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Laravel Breeze untuk authentication. Lalu database-nya menggunakan database MySQL. Serta nanti kita akan sedikit mengubah tampilan dari login dan register bawaan dari Laravel Breeze. Nah, pertama-tama saya menggunakan database MySQL, yaitu menggunakan database MySQL serverless. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu website itu dengan nama Ivan, ya silakan buka ivan.io. Nanti teman-teman tinggal registrasi dan daftar seperti biasanya. Setelah itu nanti akan muncul ya tampilan seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan Ivan kita menggunakan database serverless. Nanti teman-teman akan mendapatkan database name-nya, host, port, user, password, dan sebagainya. Nah, di sini secara default akan menggunakan database-nya name. Itu default DB. Lalu di sini saya juga menggunakan MySQL Workbench sebagai tools untuk kita memanage database kita untuk melakukan select, insert, dan berbagai macam proses database yang ada. Nah, cara koneksi antara MySQL Workbench ke Ivan yang sudah kita setting tadi dengan cara pada halaman home sini kita bisa klik tambah di MySQL connection. Setelah itu nanti kita akan mengisi nama koneksi kita dan connection methodnya dibiarkan saja standar TCP/IP. Hostname-nya itu diganti dengan hostname yang ada di sini. Nah, tinggal di copy saja di sini. Setelah itu nanti tinggal dipastekan di sini. Lalu port juga disesuaikan. Ya, di sini portnya kita menggunakan 23718. Setelah itu username-nya juga mengikuti yang ada di sini. Lalu passwordnya silakan teman-teman pastekan ya di sini dari yang sudah ada dalam websitenya. Kalau sudah dipastekan dalam sini nanti ke oke saja. Dan tinggal tes connection. Kalau sudah berhasil, lalu tinggal di oke. Maka proses koneksinya sudah berhasil antara MySQL Workbench dengan Ivan. Nanti ya akan muncul kotak di sini. Berarti sudah berhasil kita menghubungkan database kita menggunakan MySQL yang ada di Ivan. Oke, sekarang kita bagaimana cara menginstal Laravel Breeze-nya. Kita kembali ke Visual Studio Code kita. Di sini saya sudah membuat satu project Laravel kosong, di mana ini tempat kita akan menginstal Laravel Breeze-nya. Nah, silakan teman-teman bisa membuka terminalnya itu di bawah sini. Tinggal diklik saja dan kita pilih terminal. Lalu di sini saya akan menggunakan terminalnya ya, command prompt. Oke, nah bagaimana cara kita membuat Laravel Breeze-nya? Oke, pertama, tuliskan composer require di sini Laravel slash breeze. Composer require Laravel breeze. Ini ditunggu saja proses instalasinya. Oke, jika sudah selesai proses instalasinya, kita bisa lanjutkan dengan mengetikkan perintah php artisan breeze titik 2 install. Nah, sini ada pilihan. Kita memilih yang blade. Ketik aja blade di sini. Terus ini tidak usah no. Lalu di sini kita pilih satu PHP unit.
lalu menunggu proses installing yang ada. Oke, jika sudah selesai, maka akan tampil oh, seperti ini di dalam terminalnya. Jadi sudah berhasil kita menginstal Laravel Breeze. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengetesannya, kita mencoba untuk memigrate database yang ada ya. Jadi dengan cara migrate saja, untuk PHP pisan migrate. Nah, sebelum migrate kita bisa buka MySQL Workbench kita dan kita pilih yang sudah tadi kita konekin database-nya. Klik 2 kali. Oke, kalau di sini minta password, silakan teman-teman tinggal masukin password yang ada sesuai dengan yang ada di websitenya Ivan tadi. Nah, sekarang di sini kita sudah berhasil masuk ya ke dalam tampilan Workbench-nya dan hanya tersedia satu database default DB. Nah, kita bisa membuatkan satu database baru lagi. Misalkan kita bisa sini create new schema atau di sini kita bisa buatkan create satu database baru ya. Sini ada create new schema. Di sini. Kita bilang create new schema, kita bisa ada menggunakan dua cara membuat database-nya. Dari sini, dari MySQL Workbench, ataupun dari websitenya langsung. Dari Ivan di sini, di ke dalam databases, dan di sini kita memiliki satu database default. Kita bisa create database sini, kanan atas, pojok. Kita create, misalnya kita membuatkan dengan nama sample project. Nama database tidak boleh ada spasi, tinggal kita add database, tinggal kita tunggu sebentar, dan akan muncul satu nama database baru dan di MySQL Workbench-nya, kalau kita refresh di sini, cara klik tombol ini, maka sudah ada satu database baru. Nah, database ini masih kosong. Kalau kita ingin menggunakan database yang ada, tinggal kita klik 2 kali saja sampai tulisan nama database ini menjadi tebal warna hitam. Nah, seperti ini artinya kita sedang menggunakan database sample project. Nah, selanjutnya kalau begitu, kita mau mengkoneksikan, tadi sebelum kita melakukan migrate dari project kita, kita perlu melakukan koneksi terlebih dahulu dari Laravel kita ke Ivan. Caranya sangat mudah, tinggal kita lihat di sebelah kiri, sini ada file namanya .env. Di.env ini kita bisa melakukan koneksi ke database. Nah, di sini bisa dilihat di baris 22 sampai 27 ini merupakan satu cara buat koneksinya. Jadi silakan teman-teman di sini melakukan koneksi dengan cara yang ininya di blok terlebih dahulu yang tulisan warna hijaunya karena di komen dengan cara menggunakan ctrl slash. Ya, jadi membuatnya menjadi uncomment. Nah, sini tinggal kita mengganti saja sesuai koneksi yang ada. Secara default Laravel menggunakan SQLite. Nah, kita mau menggunakan MySQL, tinggal diganti saja ini SQLite-nya menjadi MySQL. Nah, lalu sesuaikan DB host-nya, DB port-nya, DB database yang ada, username dan password sesuai dengan yang ada di MySQL kita yang ada di Ivan tadi. DB host-nya tinggal kita buka di sini overview dan DB host yang ini kita tinggal copy pastekan saja di sini DB hostnya, terus ada DB portnya. Database kita tadi sudah menggunakan sample project namanya, sesuai yang ada kita buatkan tadi ya di dalam sini nih, sample project harus sama persis nama databasenya. Setelah itu DB username-nya itu dari sini dan DB passwordnya mengikuti yang ada di sini, tinggal di copy saja dan tinggal di paste di sini. Nah, kalau selesai, kita sekarang mau melakukan migrate. Oke, kita mau melakukan migrate, tapi sebelumnya apa itu migrate atau migration? Jadi, migrate atau migration adalah satu fitur yang dimiliki oleh Laravel untuk kita membuatkan table secara otomatis ya, menggunakan dari file migration bawaan Laravel. Nah, filenya itu di mana? Filenya itu ada posisinya di sini database, terus ada di migration, dan di sini sudah
kita miliki 3 file migration secara default. Nah, biasanya satu file migration itu untuk membuat satu table. Tapi karena di sini bawaan dari Laravel langsung ada 3 file migration, di dalam satu file migration-nya dia bisa membuat lebih dari satu table. Sini ada 3, itu create user, password, reset token, session, dan di sini ada juga ada 2 table, dan di sini ada 3 table. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau meng-create table ini agar bisa pindah ke dalam database. Jadi database-nya ke create. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sebelum kita melakukan migration, kita ingin mencoba menambah satu field, ya, satu field dari table user untuk kita memberikan role di sini ya. Jadi setelah email kita bisa berikan seperti ini, table, dan di sini tipe datanya itu adalah enum. Nama enumnya apa? Nama fieldnya. Sekarang sini adalah role. Setelah itu diisi dengan batasannya. Apa aja yang mau kita batasi. Jadi enum adalah satu field yang sangat menarik karena bisa membatasi isiannya yang sudah ditentukan. Nah, misalkan role-nya ada admin dan di sini adalah user. Nah, itu admin dan user. Kita bisa menentukan secara defaultnya, misalkan defaultnya, kalau misalkan secara default itu yang ngisi itu udah pasti kita set sebagai user biasa. Setelah itu kita save. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melakukan migrate. Jadi file sudah siap dilakukan migration. Tinggal kita ketikin di sini php artisan migrate. Tinggal kita tunggu saja. Oke, sudah berhasil kita melakukan migration. Sekarang kita cek di dalam MySQL Workbench-nya. Sini, kita tinggal refresh kembali di sini. Nah, kalau kita lihat tabelnya sekarang sudah ada ya, page sampai user. Nah, usernya kita bisa lihat di sini tabelnya. Kita memiliki table apa aja. Di sini ada ID dan sudah ada role tadi kita punya. Maka sudah berhasil kita buatkan database-nya. Nah, kalau sudah berhasil kita buatkan database-nya, sekarang kita tinggal menjalankan filenya agar kita ingin melihat hasilnya bagaimana tadi setelah menginstal dari Laravel Bridge. Tinggal ketikin php artisan serve. Sekarang kita sudah berhasil nih mengkonekin ke database-nya. Kita akan mencoba menjalankan localhost. Nah, sudah berhasil di sini. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada login dan register. Jadi kalau kita misalkan register karena belum ada, kita register. Ini kita menggunakan Laravel Bridge pada Laravel 11 dan tuliskan misalkan emailnya, misalkan pakai email ini, passwordnya. Tinggal kita register saja kalau sudah berhasil. Oke, maka sekarang kita masuk ke dalam dashboard. Dan dashboardnya sudah berhasil seperti ini ya. Profile sudah ada, kita cek di sini misalkan kita bisa ganti password. Nah, sekarang kita cek coba ke MySQL Workbench-nya. Tinggal kita ketikin aja misalkan sini select bintang from users. Nah, tinggal kita jalankan jadi maka muncul role-nya user di sini ya. Secara otomatis user. Nah, kita sekarang membuatkan adminnya agar admin bertindak sebagai pengontrol dan pengawas. Nah, caranya sama kayak tadi kita lakukan login terlebih dahulu, nanti dia akan direct ke home, setelah itu kita melakukan login kembali. Nah, di login sini kita sudah daftar tadi, kita buatkan baru ya. Misalkan kita, sorry, saya salah tekan di sini register misalkan. Nah, misalkan namanya admin. Di sini adminnya admin@gmail.com dengan passwordnya. Kita register.
Oke, sudah berhasil. Kita register dan sudah admin. Dan kalau di dalam tabelnya pasti secara otomatis dia role-nya adalah sebagai user. Kita bisa melakukan modifikasi di sini role-nya. Kita klik 2 kali dan kita ubah di sini menjadi admin. Sesuai dengan tadi inamnya. Lalu kita enter sekali dan kita di sini tombol apply, kita klik apply dan pastikan isiannya benar admin dengan ID sekian. Tinggal kita apply di sini. Kita tunggu sampai sudah berhasil. Kita finish. Maka kalau kita refresh kembali di sini, maka sudah belum jadi admin. Dan demikian teman-teman bagaimana cara menggunakan Laravel Breeze menggunakan MySQL dari Ivan. Sampai di sini terlebih dahulu, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.